Ras, selamat datang kembali di kanal kami, Belige Academy, sebuah kanal untuk belajar pemrograman, ya, terapan dan hobi sastra untuk keseimbangan hidup. Pada kuliah kita atau pelajaran kita ini, yang ke-28 ini kita masih tetap membahas Java Core, ya, elemen-elemen penting di dalam pemrograman Java. Pada tutorial yang ke-27 kita telah membuat metode sendiri dengan tipe nilai balik dari metode tersebut, ya, integer. Kita lihat IDE-nya. Nah, ini kemarin kita melakukan penjumlahan atas dua nilai, ya. Jadi kita lihat lagi definisi metodenya, nama metode jumlah, public artinya dia bisa dipakai oleh sembarang metode, ya, pada kelas yang sama, atau dia juga bisa dipakai oleh kelas-kelas lain, ya, yang mewarisi kelas ini. Kelas demo metode satu, ya. Nanti kita apa namanya, kita tunjukkan ketika masuk sampai topik tentang PBO, ya, atau OOP, Object Oriented Programming, dalam bahasa Indonesianya pemrograman berorientasi objek, yang menjadi inti dari pemrograman Java, ya. Oke, untuk tutorial kali ini kita akan tetap, ya, melanjutkan bagaimana menciptakan metode sendiri, karena menciptakan metode sendiri itu adalah sebuah keharusan di dalam eh, karir Anda sebagai programmer nantinya, ya. Jadi tidak mungkin kita mengandalkan metode-metode yang ada pada pustaka Java, ya. Kita harus mendefinisikan metode sendiri untuk kepentingan kita sendiri, ya, tujuan dari penulisan program kita. Jadi kita harus banyak belajar untuk menulis metode sendiri, ya. Kita kasih contoh lagi, misalnya demo kita buat kelas baru, demo metode 2 namanya, ya. Terus di sini kita buat public static void, ya, main. Ini kita kosongkan dulu, baru kita ciptakan metode, ya. Misalnya metode untuk menghasilkan nilai maksimum dari dua nilai. Kita buat metode yang sederhana saja dulu untuk memfamiliarkan bagaimana mendefinisikan metode sendiri, ya. Nah, kita deklarasikan modifiernya public dulu, ya. Terus static yang telah kita bahas pada tutorial sebelumnya, tutorial ke-27. Nanti kita demokan apakah statik ini mau kita pakai atau enggak, tergantung keinginan kita, ya. Max, nama metodenya Max, terus tipe nilai baliknya ada integer, terus parameter masukannya, ya, misalnya nil 1 dan integer nil 2, ya, nilai 2, terus tubuh dari metode. Jadi sekali lagi di sini public artinya metode max ini bisa dipakai oleh sembarang metode lain pada kelas yang sama ataupun pada kelas lain yang mewarisi ini, ya. Nanti kita pelajari itu statik nanti artinya bahwa metode max ini bisa dipanggil tanpa harus menciptakan objek dari kelas yang mendefinisikannya atau yang memuatnya, dalam hal ini demo metode 2, ya. Nanti bisa kita hapus ini, tapi kita harus ciptakan dulu objek dari ini, ya. Nanti kita demokan terus.
Ini parameter pertama, nil 1, parameter kedua, nil 2, sama-sama integer dulu. Terus yang kemudian maksimum ini nanti akan memuat sebuah statement return ya, yang return dari sebuah variabel yang integer juga sesuai dengan tipe data nilai balik dari metode max ini ya. Oke, kita deklarasikan sebuah integer hasil. Nah, itu. Terus kita pakai kondisi if. Oke, nil 1. If nil 1 besar nil 2, maka hasilnya adalah nil 1. Oke, else hasil sama dengan nil 2 ya. Oke, setelah itu kita membutuhkan, karena di sini nilai baliknya int, maka kita butuhkan sebuah statement return hasil. Oke, gitu ya. Jadi int tipe data nilai balik dari max adalah int, maka kita harus menghasilkan nilai balik sebuah variabel yang tipe datanya int juga ya. Jangan salah itu. Oke, kemudian di sini kita panggil ya. Ah, Metode ini kita panggil max ini, ah, kita apa namanya? Kita ciptakan aja variabel misalnya i sama dengan ma, terus j sama dengan misalnya 15. Oke. Terus kita panggil max ini ya. Metode max ini maka kita, karena dia menghasilkan nilai balik integer, maka kita bisa deklarasikan di sini misalnya k atau hasil juga bisa ya. Karena hasil di sini adalah tidak sama dengan di sini ya. Di sini hasil di sini hanya dikenali di dalam metode max. Jadi variabel hasil di sini beda dengan hasil di sini ya. Nah, kalau Anda bingung bisa kita kasih k saja untuk sementara ini. Tetapi intinya jika variabel dengan nama sama, tapi karena di sini dideklarasikan di dalam metode tertentu, maka hasil ini hanya dan nil 1, nil 2 ini hanya dikenali di sini ya, di metode ini. Jadi ketika Anda mendeklarasikan dengan nama variabel yang sama di luar metode ini, itu adalah variabel yang berbeda ya. Oke. K sama dengan kita panggil max ya, metode itu, terus parameter masukannya misalnya I dan J ya, yang di atas dideklarasikan. Nah, dikasih nilai ya, inisialisasi out, tampilkan print ln nilai maksimum antara I, oke, dan J adalah K gitu ya. Nah, K ini karena nilai baliknya berupa integer, maka dia hasilnya pasti integer di sini, dan hasil dari nilai baliknya ini diberikan kepada K ya. Karena dia integer, maka K itu harus bertipe data integer. Jadi hasil nilai baliknya max ini ditugaskan atau diberikan kepada K dan kemudian ditampilkan ya. Gitu ya. Oke, kita jalankan program ini. Program yang sangat sederhana ya, tapi sangat konseptual untuk mempelajari bagaimana mendefinisikan metode sendiri. Oke. Di sini tampilkan ya pada konsol nilai maksimum antara 5 ya, nilai I yang kita berikan, dan 15 J itu adalah 15 ya. Nah, ini hasilnya K yang merupakan keluaran dari metode max. Begitu ya, sederhana tetapi sangat penting bagi dasar-dasar mendefinisikan metode sendiri. Jadi seperti biasa statik ini ya,
Dan telah saya terangkan pada tutorial yang ke-27 bahwa statik ini bisa kita deklarasikan di sini statik agar kita memanggil max ini tanpa harus menciptakan objek dari kelas yang memuatnya. Tapi ketika kita menghapusnya ini, maka ini menjadi tidak dapat dikenali ya, karena tidak ada statik. Jadi kita harus misalnya menciptakan objek dari demo, objek dari kelas. Demo metode 2. Maka nama kelas dulu, metode 2, sama dengan nama objek yang mau kita buat, misalnya obj saja, terus pakai operator new, terus demo metode itu nama kelasnya, terus pasang kurung. Oke, setelah itu baru kita pakai obj ini dengan format obj ya, nama objek, setelah itu titik ya untuk memanggil kelasnya ya. Oke, sekarang dia sudah tidak ada lagi garis merah, artinya dia dikenali ya oleh compiler ini. Dan kita jalankan, dan misalnya ini kita ubah, misalnya 45, di sini 98, misalnya, terus kita jalankan. Nah, di sini tertampil nilai maksimum antara 45 dan 98 adalah 98. Oke, begitu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan di komentar. Karena ini sangat penting dalam pemrograman Java ya, menciptakan sebelum kita masuk ke elemen terpenting dalam pemrograman Java adalah pemrograman berorientasi objek atau dikenal dengan Object Oriented Programming. Nah, ini dia. Oke, kemudian kita akan memberikan satu contoh lagi ya. Pada tutorial kali ini kita misalnya ciptakan nama kelas baru demo metode 3. Oke, di sini kita ciptakan lagi public static void main kosong dulu kita buat, terus kita ciptakan ya metode, sebuah metode ya, di mana nanti nilai baliknya adalah tidak ada atau void ya. Jadi kalau kita mendefinisikan sebuah metode tapi kita tidak ingin menghasilkan nilai balik juga boleh, tapi kita kasih void ya. Apa ya tipe nilai baliknya? Maka public dulu static ya void, terus misalnya di sini untuk cetak nilai ya, nama metodenya, terus di sini parameter masukannya double, misalnya score ya. Artinya di sini nanti dia tidak memerlukan statement return karena nilai baliknya void atau tidak memiliki nilai balik. Static artinya dia tidak dia dipanggil tanpa menciptakan objek dari kelas yang memuatnya, dan public itu artinya dia bisa diakses oleh sembarang metode pada kelas yang sama ataupun pada kelas yang mewarisinya ya. Oke, nanti tentang pewarisan ya kita akan pelajari. Terus kita buat kondisi if ya, skor misalnya besar sama dengan 90,0 misalnya. Maka kita tampilkan, oke, sistem out print ln, misalnya skor Anda A misalnya. Oke, terus kita buat conditional lagi, if else ya, skor misalnya besar sama dengan 80. Terus kita tampilkan lagi. Skor Anda
Misalnya B gitu ya. Terus ini ya, atau supaya jangan berulang nanti skor Anda langsung saja A gini ya. A, B nanti kita buat di atas. Terus misalnya else if lagi skor besar sama dengan 70. Oh, sistem out, parental n, C misalnya ini misal-misalnya saja ya contoh-contoh. Terus else if 60 di mana? Terus terakhir else, oh ya defaultnya ya terpaksa ya F ya, out, parental n, F. Oke. Nah, karena di sini tipe nilai baliknya adalah void, ya, dia tidak memerlukan statement return di sini ya. Nah, tidak memerlukan. Jadi yang ditampilkan hanya ini sesuai dengan skor pada parameter masukan ya. Terus di sini main sebagai titik masuk eksekusi program. Nah, di sini kita tampilkan sistem out print. Oke, baru di sini kita buat skor Anda adalah, terus kita titik dua, nah, terus nanti kita panggil ya, ah, cetak nilai, kita panggil metode tersebut, terus skornya misalnya kita buat 78,5. Nah, begini. Jadi ingat ya, cetak nilai ini tidak menghasilkan nilai balik dan dia menampilkan saja ya nilai dalam karakter sesuai dengan skor yang dimasukkan. Oke, kita jalankan program ya. Nah, di sini ditampilkan skor Anda adalah setelah itu C. C ini merupakan keluaran dari metode cetak nilai tadi ya, yaitu ditampilkan dari di sini 78,5, maka ini menjadi false ya. Ini tidak dieksekusi, ini juga false ya, karena 78,5 tidak lebih besar dari 80, false. Dan akhirnya ini menjadi true. Setelah itu inilah yang ditampilkan ya, karakter C atau huruf C. Ya, jadi dari sistem kondisional if else ini inilah yang ditampilkan karena skor yang dimasukkan adalah 78,5. Misalnya ini kita masukkan misalnya 83,5 misalnya apa. Nah, ini dia. Skor Anda adalah B ya. Berarti ini yang dieksekusi pada ketika memanggil cetak nilai ya. Ini 83,5, ini false. Maka ini yang true. 83,5 lebih besar sama dengan 80, maka ini yang dieksekusi ya. Pada cetak nilai. Oke, selalu saya praktekkan. Ini statik juga bisa kalian hapus ya. Nah, terus di sini ciptakan dulu objek demo metode 3 ya, terus nama objeknya sembarang, new, terus demo metode 3 nama apanya ya, kelasnya, baru di sini panggil obj-nya, baru titik ya, operator dot untuk memanggil karena dia definisikan pada kelas demo metode 3, maka objek dari demo metode 3 ini kita pakai dengan operasi dot baru nama metodenya ya.
Misalnya ini kita buat misalnya 56,75. Oke, jalankan. Nah, skor Anda adalah F ya, karena ini false, 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 false ya. Maka inilah yang terakhir ya di eksekusi. Skor Anda adalah F jika 56,75 sesuai dengan definisi dari metode yang kita ciptakan ya. Oke, begitulah dulu em, tutorial kali ini ya. Kita telah menciptakan sendiri ya metode sendiri dengan apa namanya dengan tipe nilai balik integer dan tanpa tipe nilai balik artinya void ya tanpa nilai balik apapun. Oke, kita lanjutkan pada tutorial yang ke-29 untuk misalnya menciptakan metode dengan tipe nilai balik char dan lainnya ya. Oke, tunggu tutorial kami selanjutnya. Salam dari kami dari Balige Academy di Kota Balige. Sekian dulu dan terima kasih. Horas.